Oke, selamat pagi. Kita di sini bersama dengan Ibu Muda, pemilik dari usaha UMKM Della Muda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai beliau atas seluruh informasi yang kita butuhkan untuk ujian akhir semester 1 pada Universitas BINUS jurusan Business Creation. Oke, bisa perkenalannya, Bu? Ya, bisa diperkenalkan. Nama saya Atik Muda dengan pendidikan akhir S1 PAUD yang mempunyai olahan atau usaha dari hasil perkebunan dan pertanian, yaitu carang mas apel dan carang mas wortel. Saya mempunyai keluarga, 2 anak, 1 laki-laki, yang nomor 2 perempuan, 1 suami tentunya ya. Selamat datang, saya ucapkan di dapur Della Muda ini. Untuk mengawali wawancara kali ini bisa dijelaskan deskripsi dari usaha Della Muda ini, Bu? Ya, usaha Della Muda ini berdiri di tahun 2012 ya, tepatnya tanggal 12 bulan 12 2012. Itu untuk mengawali yang carang mas apelnya. Sebelum carang mas apel ini dulu kita ada kelompok, yaitu awalnya dari desa itu ada istilahnya lomba P2BKSS ya, yang mana terbentuk beberapa kelompok, yang mana setiap satu kelompoknya itu adalah 10 orang, 10 anggota, yang di situ diberkasi oleh semua wanita. Namun dengan bergulirnya waktu, karena pemerintahan juga berganti kepemimpinan, sehingga kelompok-kelompok itu resign semuanya. Dan pada tanggal 12 bulan 12 2012 itu saya bangkit kembali dengan nama Della Muda. Della itu anak saya, Muda itu tentunya saya sendiri. Nah, kenapa saya kasih nama yang seperti itu? Biar namanya simple. Satu produk itu harus mempunyai nama yang simple, mudah diingat dan mudah untuk dipahami. Tentunya harus didukung dengan kualitas. Nah, dengan berjalannya waktu lagi, inovasi dapur Della Muda semakin ke depan semakin berinovasi. Yang awalnya hanya carang mas apel, carang mas wortel, sehingga masuk sampai ke peyek, tatak, kemudian pisang, kemudian bakso dan catering, seperti itu. Baik, untuk visi misinya apa ya, Bu? Visi misi saya adalah menjadi wanita-wanita yang mandiri, sehingga kita kalau menjadi wanita yang mandiri tentunya kuat ya. Dengan kemandirian kita, saya berharap mampu menciptakan sebuah inovasi dan karya, dan mampu berbagi dengan sesama, dari skala kecil sampai skala besar. Itu visi misi saya. Simple, sederhana, ingin bekerja berbagi dengan lingkungan yang ada. Baik, sungguh visi misi yang mulia ya, Bu ya. Untuk status hukum dari UMKM Ibu ini apa saja, atau legalitasnya? legalitasnya? Ya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu pula, awalnya hanya mempunyai izin PIRT saja ya, hanya industri rumahan. Dengan berjalannya waktu, dengan kontinu, dengan kegigihan Della Muda, sehingga sekarang sudah mencapai halal, semuanya halal. Mulai dari apelnya halal, wortelnya sudah berlabel halal, kentangnya sudah berlabel halal, pisangnya sudah berlabel halal, peyek sudah berlabel halal. Alhamdulillah semua didampingi oleh Dinas Disperindak Kabupaten Malang. Baik, untuk produk sendiri di sini total ada berapa produk? Total untuk punya Della Muda sendiri ada 6 item ya, mulai dari apel, wortel, pisang, kentang, tak-tak, kemudian bakso, bakso dan catering ya. Ya, ada 7 item. 7 item. Untuk proyeksi penjualan ini itu dipasarkan hanya daerah Malang atau bagaimana, Bu? Ya, itulah ya. Alhamdulillah produk Della Muda memang tidak konsinyasi. Saya beli dengan harga yang putus, sehingga pasar Della Muda ini kalau di Batu ada di pusat oleh-oleh, kemudian ada di partner orang kayak
kemudian ke Surabaya, kemudian ke wilayah Kecamatan Pujon sendiri ada di Kafe Susu, ada di Kafe Sawah, ada di Galeri Kafe Sawah, ada di Galeri Dekra Senada Kabupaten Malang yang difasilitasi oleh Bapak Bupati, Bapak Sanusi, tepatnya ada di depan Gajah Mada Malang ya. Kemudian ada di wisata Apel Dewi Sri. Baik, untuk struktur industri di sini itu Ibu Muda melakukan produksi dan pemasarannya beda sendiri atau bagaimana, Bu? Ya, itulah ya. Della Muda berjalan dengan otodidak ya. Pemasaran saya handle sendiri, produksi, pengadaan barang, pemasaran, pelayanan. Nah, saya sendiri dan dibantu oleh orang-orang yang ada di dalam Della Muda. Dan kebetulan ini sebagai rumah industri. Ya betul. Di sini sebagian dari rumah industri. Yang di sini tepatnya yang bisa dilihat ini adalah display. Kemudian yang di belakang ini adalah produksi. Baik. Kalau boleh tahu sifat pelanggan dari Della Muda itu banyaknya dari kalangan apa? Mayoritas itu dari umum ya, umum mulai dari kalau dari anak usia muda itu jarang, kayaknya orang yang sudah berumah tangga semuanya ya. Ya tadi sampai dari Magetan ya, Magetan, kemudian Banda Aceh, yang paling jauh pasar Della Muda itu ada di Banda Aceh dan Kalimantan. Nah, tentunya semua proses itu berarti kan itu kayak lembaga ya, lembaga yang menaungi yayasan, yang menaungi banyak orang sehingga dia mampu mengambil produk dari saya untuk dijual ke banyak orang. Tadi untuk yang di Kalimantan, untuk yang di Banda Aceh itu untuk dimasuk-masukkan ke pusat oleh-oleh. Seperti itu. Kemudian kalau di Magetan juga sales ya, tapi beliau juga beli putus. Dari Magetan ke sini beli produk, kemudian dari Della Muda sendiri langsung dibawa ke Surabaya, ke Magetan, kemana-mana. Seperti itu. Berarti 1 bulan 2 kali pengambilan. Berarti bisa dapat saya katakan pasarnya itu sudah Indonesia, bukan hanya daerah Malang. Iya, insya Allah ya. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, 2 tahun pandemi ini ya, itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tapi kejadian pandemi ini kan ibaratnya musibah dunia ya, bukan hanya seseorang atau individu yang tertimpa, kan, tetapi seluruhnya. Nah, PR Della Muda tidak boleh menyerah, harus tetap bangkit tentunya. Lahirnya tak-tak atau basreng itu ketika pandemi tadi, sehingga saya berpikir cara Mas Apel tidak bisa keluar, cara Mas Wortel tidak bisa keluar karena semua pusat oleh-oleh tertutup karena wisata tutup. 70% produk Della Muda itu dibeli oleh wisata, oleh orang-orang wisata ya, dengan harga yang terjangkau tentunya, dengan keunikan camilannya ya, mungkin karena biasanya kalau carang Mas itu dari ketela. Nah, ini mungkin yang unik itu apel. Ternyata buah apel yang biasa di jus atau dimakan dengan buah segar ternyata bisa dibuat camilan. Wortel yang biasanya dicapje atau dibuat sop ternyata juga bisa dibuat. Nah, itu mungkin yang menjadikan produk saya itu menjadi luar biasa ya, atau menjadi mahal sehingga menurut orang-orang yang mencari oleh-oleh. Nah, dari pandemi itu sehingga saya berpikir keras, bagaimana Della Muda ini tidak tidur, bagaimana Della Muda ini tetap berkarya. Kenapa? Karena Della Muda terlanjur berbagi dengan orang-orang sekitar, atau bisa dikatakan pemberdayaan. Sebelum pandemi ada 13, setelah pandemi ini tinggal 7 karena operasionalnya tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran sehingga saya kurangi. Nah, untuk yang saya kurangi untuk yang di luar, yang di dalam Della Muda sendiri tetap 7 orang untuk pembuat proses. Nah, dari itu sehingga saya berpikir bagaimana agar Della Muda tetap dikunjungi orang-orang itu, sehingga saya menciptakanlah bakso kuah pedes ya. Bakso kuah pedes itu nggak ada minyak, nggak ada sausnya, nggak ada kecapnya, hanya kuahnya itu dari cabai. Bakso 1 porsi 10.000 dengan isi baksonya itu 6-7 butir. Sehingga saya topping dengan tak-tak itu, jadi 1 mangkok ada tak-tak, ada timun, hanya itu saja. Alhamdulillah terespon dari lingkungan sekitar, khususnya Kecamatan Dan Batu ya, Kota Batu,
dari dinas kesehatan, puskesmas, dari dinas pendidikan itu sangat respon dan sangat antusias sekali, sehingga beliau makan masuk ke sini. Nah, sistem produk inovasi saya itu pemesanan. Jadi contoh Bu, besok saya akan Rabu itu datang 12 orang dengan dibungkus 21 bungkus. Nah, ketika beliau makan di sini, pulang bawa oleh-oleh. Disitulah alhamdulillah, sehingga walaupun pandemi dalam muda pelan tapi pasti harus sabar, seperti itu yang saya lakukan gebrakan untuk menyeimbangi pandemi tadi. Berarti bisa dibilang kunci sukses dari perusahaan Della Muda itu memberdayakan lingkungan, Iya, dan juga terus berinovasi. Iya, setuju seperti itu. Oke, untuk prospek jangka panjang Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang Della Muda di masa depan, dan apakah membuka cabang atau bagaimana? Untuk prospek Della Muda sendiri, karena di Kecamatan Pujon ini belum ada yang khas khusus untuk pusat oleh-oleh Kecamatan Pujon yang notabene hasil sayur dan buah kan belum ada ya. Nah, saya berkeinginan ada kelanjutan, ada tindak lanjut Della Muda ini, sehingga di pinggir jalan raya sana ada khas oleh-oleh Pujon dari buah apel dan hasil pertanian. Nah, begitu masuk di situ orang tidak melihat itu roti, tidak melihat apa, tapi di situ melihat apa, berjajar apel segar, apel yang sudah diproses, wortel segar, wortel yang sudah diproses, mulai dari kemasan 10.000 sampai kemasan yang ratusan ribu. Itu yang ingin saya wujudkan nanti, entah kapan, tapi itu ada keinginan saya. Baik, untuk segmentasi pasar dan pemilihan target pasar, selain dari reseller dan juga para pelancong, Ibu ini juga memasarkan ke mana saja? Saya berpartner ya, tentunya contoh ini. Saya berpartner dengan pondok pesantren, dengan lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Pujon. Contoh, ketika puncak tema buah, ketika puncak tema tanaman, maka sekolah-sekolah itu mengajukan proposal ke Della Muda. Bu, nanti puncak tema Ibu akan mengisi tentang proses pembuatan buah apel menjadi satu camilan, mulai dari proses apel itu bisa diapakan sampai menjadi apa, sehingga terwujud menjadi apa. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, dengan seperti itu, kalau itu muridnya 150 sampai 300, di situ kepala sekolahnya bilang, nanti Bu Della yang mengisi, seluruh anak-anak wajib membawa uang 10.000. Untuk apa? Untuk membeli produk Ibu. Kalau anak 300 menjadi 3 juta. Ternyata alhamdulillah dengan proses seperti itu semua antusias. Wali murid itu notabene ada yang orang perkotaan, ada yang orang perdesaan, ada orang yang suka camilan. Sehingga di situ dia tidak beli satu item, dia beli 5 sampai 10. Oke, satu tatap muka saya. Ternyata dengan berjalannya waktu 1 semester, 1 bulan, 2 bulan sampai dia kesini lagi. Di mana Della Muda itu? Saya ingin beli yang kayak dulu. Saya ingin beli yang kayak dulu. Pindah lagi, saya dipartner oleh pondok pesantren. Bu, tolong santri saya diajari membuat peyek. Sehingga di pondok pesantren ketika ada kegiatan apapun tidak lagi kerupuk, akan tetapi mulai lodeh, pecel, oleh-oleh, apapun nanti akan kita gunakan peyek. Setelah santrinya semua bisa membuat peyek, tamu-tamu dari luar kota, dari Lampung, Aceh, kemudian Bandar Lampung, Malaysia, itu semua tamunya diarahkan ke sini. Nah, kenapa? Karena beliau bilang gini, berkat Della Muda lah santri kita bisa membuat peyek, sehingga kita punya ikon, punya peyek yang luar biasa, sehingga imbal baliknya tamunya dibawa ke dapur Della Muda. Oleh-olehnya pun pasti ngambil di dapur Della Muda. Itu salah satu bagian dari saya menciptakan pasar. Jadi menciptakan pasar itu tidak harus didisplay, tidak harus saya buka showroom atau dan sebagainya, akan tetapi melalui partner dan sebagainya bisa tercipta pasar secara perlahan tapi pasti tentunya ya, seperti itu. Baik, untuk analisis pesaing, di sini itu udah ada pesaing Bu dari banyak. Kita tidak boleh takut dengan persaingan. Justru dengan adanya persaingan itu membuat kebaikan untuk semua pengolah ya. Kenapa? Saya yakin setiap olahan itu pasti beda. Setiap
setiap olahan punya pasar yang berbeda pula. Setiap olahan punya manajemen yang berbeda. Dan setiap olahan punya SOP yang berbeda juga. Sehingga kita tidak boleh takut dengan persaingan itu, kita harus semakin maju dan harus semangat. Justru semakin banyaknya persaingan, maka semakin maju orang-orang masyarakat yang ada di sekitar itu. Kenapa? Dia kan kepengen, dengan dia kepengen sehingga dia menjadi bangkit. Ketika dia bangkit, maka menjadi akan berdaya semua. Itu tujuan saya, biar orang itu nggak aras-arasan, nggak malas, sehingga dia mampu mandiri. Ya. Baik, kalau misalnya dibandingkan dengan pesaing, Ya. apa poin plus dari Della Muda, keunggulan? Mungkin keunggulan dari Della Muda ini legalitas, yang jelas ya. Legalitas sudah berlabelkan halal ya, yang di belakang panjenengan semua ini. Kemudian di dapur Della Muda sudah dikunjungi banyak orang. Dalam garis bawah, kalau kita sudah dikunjungi, berarti di situ ada satu hal yang diminati. Nah, kunjungan itu dari mayoritas dari ibu-ibu, kelompok PKK, Kopwan, simpan pinjam. Nah, bisa dibuktikan dari mana buku tamu itu ya? Dari Sidoarjo, Surabaya, Jogja, Ponorogo, kemudian Sempalwadak, Lawang, kemudian lagi dari Magetan ya. Nah, semua itu belajar ke dapur Della Muda. Beliau saya tanya, kenapa harus belajar di Della Muda? Beliau bilang, ketika saya masuk ke Della Muda, itu displaynya ada, prosesnya ada, kemudian tandonya ada, bahan bakunya ada, kemudian proses produksinya setiap hari. Dan ketika keluar ke dapur Della Muda, kita tidak belajar hanya satu item, tapi ada beberapa banyak item. Contohnya, ketika kita tidak ada mempunyai penghasil sayur dan buah, di Della Muda itu ada peyek, yang mana bahan bakunya ada di toko. Dan baik kita yang di perkotaan, perdesaan, ataupun di pinggiran, semua tercampur dengan toko-toko itu, sehingga kita bisa beli bahan baku dan kita bisa membuat proses peyek atau berkarya berinovasi peyek itu. Baik, untuk fasilitas yang tersedia dari rumah industri Della Muda ini bisa dijabarkan Bu, selain dari kegiatan industri. Fasilitas dari Della Muda ini sangat sederhana, karena sesuai dengan yang diproduksi oleh Della Muda sendiri ya. Fasilitasnya adalah ada proses produksi setiap hari, dia bisa praktek langsung, dia bisa melihat secara langsung, dan dia bisa melihat mulai hasil awal sampai hasil akhir. Dia bisa melihat mulai dari packing sampai pasar. Baik. Untuk aset yang dimiliki, Ibu boleh memberikan? Gimana ya? Itu mungkin bisa dibilang kekurangan Della Muda, bisa juga saya katakan itu kelebihan dapur Della Muda ya. Untuk apa tadi? Aset saya itu saya nggak pernah menghitung, saya nggak pernah pakai pembukuan. Nah, saya pakai ilmu otodidak. Karena apa? Pertama, saya itu bukan pabrik. Yang kedua, notabene kita produksi ada di wilayah lingkungan pedesaan, yang notabene hasil dari produksi saya dalam satu hari ini katakan 1 juta, dapat hasil 1 juta ya. Hari ini saya ke orang punya hajat, mantenan, sunatan, melahirkan, 100-an, 1000-an, orang sakit 6 orang, katakan saya buat 50 ribuan, berarti uang saya ini sudah kalong 300.000. Nah, harusnya saya kan nggak ngambil di uang itu. Nah, kemudian lagi setiap pembelian orang saya kasih, setiap 10 pembelian saya kasih bonus 1 item. Nah, bisa melihat saya omset saya itu dari mana. Dulu saya punya toples 3 biji, sekarang toples saya 430 biji. Dulu pekerja saya itu hanya 3, sekarang 7 sampai 13. Dulu saya beli minyak itu 5 dus, sekarang 10 sampai 20 dus. Dulu gula saya itu 20 sampai 15 kilo, sekarang beli saya gula 5 kintal. Dulu tabung saya itu hanya 5, sekarang 15 tabung. Dulu kompor saya itu hanya 4, sekarang kompor saya 8.
Dulu wajan saya itu hanya 6, sekarang 12 penggorengan. Dulu serok saya itu hanya 6, sekarang 3 lusin. Dulu celemek saya itu hanya 6, sekarang 3 lusin. Contoh ya. Dulu tempat duduk saya itu untuk pekerja itu hanya 6, sekarang 3 lusin. Nah, mungkin di situ ya, yang karena itu tidak tercatat. Akan tetapi dari perkembangan-perkembangan itu terlihat fasilitas yang bisa digunakan oleh pekerja-pekerja itu. Baik, Mungkin itu bisa menjadikan kekurangan saya. baik. Untuk tantangan dan resiko yang dialami. Tantangan dan resiko seperti hari ini, kejadian hari ini. Setelah pandemi, kita sebagai pengolah ya, tetap produksi. Pusat oleh-oleh sudah buka, wisata sudah buka. PR-nya di mana? Minyak. Tiba-tiba harga minyak itu tidak naik, katakan dari 12 menjadi 15 itu naik. Harga minyak ini 20.000. Sehingga produk ini mengalami kenaikan di luar sana. Kenaikannya berapa? 100%. Yang awalnya 15 menjadi 22 sampai 23.000. Sehingga pengunjung atau pencari oleh-oleh itu biasanya beli 5 paket menjadi 2 paket. Yang awalnya beli 5 paket menjadi 1 paket. Yang awalnya beli 10 biji menjadi 5 biji. Berarti ada pengurangan. Kenapa? Karena mungkin pertama karena harga naik, yang kedua peminatnya berkurang kan ya. Sehingga tantangan saya di sini, pasar menjadi tenang. Nah, di situ tantangan saya. Lah, UMKM selalu mendapatkan tantangan baik dari bahan baku, pasar, kemudian pekerja. Ketika kita harus produksi, pekerja ada yang sakit, sehingga kan nggak bisa totalitas. Untuk ketika bahan baku semua sudah produksi, pasar mengalami penutupan di mana-mana. Ketika kita sudah berinovasi, ya jalan ada yang ditutup, tidak boleh masuk area. Untuk saat ini tantangan dan kendalanya seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Bu untuk menutupi diskusi wawancara ini. Apakah Ibu memiliki kekayaan hak milik intelektual seperti nama perusahaan atau produk? Hak paten. Ya, hak Ya, alhamdulillah hak paten Della Muda Dalmut ini sudah terbit masih 1 bulan ini ya. Karena pengurusan hak paten Della Muda atau Dalmut ini masa jangka panjangnya 2 tahun ya. Kenapa 2 tahun? Ketika kita mengajukan hak paten itu diinfokan seluruh Indonesia. Ada ndak yang komplain, ada ndak yang tidak memperbolehkan karena di situ sudah ada yang mempunyai nama. Ketika sudah jatuh 2 tahun, maka itu sudah diterbitkan dan dipatenkan bahwa ini adalah pemilik si A. Karena dalam jangka 2 tahun sudah tidak ada yang apa istilahnya protes ya, sehingga terbitlah Della Muda itu. Baik, Nah, berarti yang dicantumkan ya, ke hak paten nama ya, Della nama Della Muda. Alhamdulillah masih 1-2 bulan ini terbit. Sekian sepertinya itu saja wawancara sesi wawancara kali ini. Terima kasih. Makasih banyak Bu Sama-sama. atas waktu dan kesempatannya.